Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Are you fine this morning? Alhamdulillah. Okay. Last month, I have given you a video about chapter 4. That is about ability and willingness, ya. Jadi pada pekan sebelum PTS, Ibu sudah memberikan video kepada kalian, ya. Video dari Bu Guru dari luar, ya. Tentang unit 4, ya. Unit 4 itu tentang apa sih? Tentang ability and willingness. Jadi di unit 4 ini kita akan belajar dua hal, ya, 2 poin tentang ability and willingness. Di video sebelumnya kalian sudah mempelajari apa sih itu ability and apa sih itu willingness, ya. Ability adalah kemampuan, ya, kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Sedangkan willingness adalah kemauan, ya. Kita akan belajar dua itu. Jadi ini untuk unit 4 insya Allah cepat selesai, ya. Okay, please prepare your book unit 4. Open page 25. Okay, got it? Ya, yeah. Okay. Sambil bukunya disiapkan di depannya, please pay attention to your screen on your phone. Perhatikan layar HP atau laptop kalian, ya. Okay, we start. Jadi yang Ibu sampaikan hari ini hanya mengulang dari video yang bulan lalu, ya, yang disampaikan sebelum PTS itu, ya. Okay, chapter 4, you can do it. On your book, the title is you can do it. Kamu bisa melakukan ini. Artinya tentang ability, ya, kemampuan. Okay, in this chapter, di chapter ini we will learn about how to express and ask about ability, bagaimana mengekspresikan, ya, dan menanyakan tentang kemampuan seseorang, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kamu bisa main basket nggak, ya, kamu bisa ini nggak, nah, itu maksudnya menanyakan kemampuan seseorang. Nah, dalam bahasa Inggris seperti apa, ya. Kemudian the second is to express and ask about willingness, ya, untuk mengekspresikan dan menanyakan tentang kemauan, ya. Willingness itu kemauan. Oke, yang pertama about ability atau kemampuan, ya. When talking to someone, we sometimes talk about our or others' ability. Ketika kita berbicara dengan seseorang, sometimes kadang-kadang kita membicarakan tentang kemampuan kita atau kemampuan orang lain, ya. Ability is something that people can do. Ability itu adalah, ya, kemampuan atau sesuatu yang seseorang dapat melakukannya, ya. Study the following patterns, ya. Kalian pelajari pola berikut ini. Ada di buku kalian on page 26, ya. Ada di halaman 26. Temu? Ya. Di sini seperti biasa dalam kalimat dibagi menjadi 3, ya. Positive sentence, negative sentence, and question sentence, ya. Nah, yang positif itu berarti menyampaikan ability the person, seorang itu. Apakah orang itu bentuk pertama, kedua, atau ketiga. Ada di pattern kalian, ya, di layar maupun di buku. Bisa kalian sambungkan, ya. Contoh, I can play chess. She can play chess, ya. He can play chess. Jadi untuk model can ini tidak melihat pada subjek. Kalau biasanya kan ditambah es, gitu, ya, kata kerjanya. Ini tidak. Jadi mau I, she, we, it, you, we, they, semuanya memakai can. Diikuti oleh verb one atau kata kerja bentuk pertama, ya.
That is the positive sentence atau bentuk kalimat positif. Paham ya? Jadi setelah kita melihat contoh itu, patternnya seperti apa polanya? Polanya adalah subject plus can plus infinitive or verb one atau kata dasar ya. And then the next tabel yang berikutnya yaitu tentang negative form atau negative sentence ya. Contoh kalimatnya adalah di buku kalian ada juga ya. I can't play chess atau can't ini bisa juga kepanjangannya cannot ya. Jadi can ditambah not. Bacanya ada dua, bisa can't, bisa can ya. Yang satu orang Inggris bilang, yang satu orang Amerika bilang. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, dua-duanya benar ya. I can't atau I can ya. I can't play chess, she can't play chess ya, dan seterusnya. Sama, tidak berubah bentuk, hanya ditambah dengan not. And then the patternnya seperti apa? Yaitu subject plus can't atau cannot plus infinitive atau verb one atau kata dasar bentuk pertama. Ya. Next, the third form is the question form atau bentuk pertanyaan. Ya, kalian perhatikan tabelnya. Can I play chess? Can she play chess? Can it play chess? Dan seterusnya, and so on. Jadi di sini can-nya dipindah ke depan, subjeknya dipindah ke tengah, kemudian diikuti oleh verb atau kata kerja. Jadi patternnya adalah can plus subject plus infinitive ya, jadi ditaruh depan. Kemudian maksudnya apa Bu? We back to the first, kita kembali ke pertama yaitu positif. I can play chess berarti saya bisa bermain catur. Jadi menyampaikan kemampuan seorang dalam bentuk positif bahwa orang itu mampu atau mempunyai ability. Kemudian yang kedua, the negative ya. I can't play chess. Aku tidak bisa bermain catur, berarti menyampaikan inability atau ketidakmampuan. Kemudian yang ketiga, can I play chess? Ini adalah ekspresi yang digunakan untuk menanyakan apakah subjek itu mampu atau tidak melakukan sesuatu. Can I play chess? Bisakah aku bermain catur? Ya. Can you play chess? Bisakah kamu bermain catur? Jadi seperti itu. Ya, ekspresinya untuk menanyakan ability. Kalau ada question form, otomatis ada short answers or long answers. Ada jawabannya baik panjang maupun pendek ya. The short answers bentuknya lihat tabel. Yes, I can. Jika has ability, mempunyai kemampuan. Yes, she can. Yes, he can. Yes, we can. Kalau tidak mampu maka no, no, I can't atau no, I can atau no, I cannot. Ya, no, we can, we cannot. No, we can't. No, we can. Ya, itu menyatakan bahwa dia tidak mampu, bahwa subjek tidak mampu atau inability. Ya, jadi patternnya adalah yes jika ability, yes subject plus can. Kalau inability, no plus subject plus cannot atau can't atau can. Ya. Oke, got it? Paham sampai sini? Kalau sudah, coba perhatikan layar lagi. Di situ ada yang kedua, yaitu willingness. Willingness tadi apa? Ya, willingness is kemauan. Kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Atau dalam bahasa Inggris, perhatikan di layar. To ask for someone's help, we should ask for their willingness, whether they want to help us or not. Ya. Untuk meminta bantuan seseorang, kita seharusnya bertanya
ya, kesediaan mereka, apakah mereka ingin membantu kita atau tidak. Jadi fungsinya itu ya, menanyakan willingness. Ya. Study the following pattern, kita perhatikan polanya. Sama, polanya seperti ability tadi, ada positive, negative, and question form ya. Yang pertama, positive. Look at the table, lihat tabelnya, lihat tabelnya. Ya. The positive ya. I will send it. I will send it. Aku akan mengirimnya ya, berarti menunjukkan willingness ya, kemauan, kebersediaan ya. Nah, I will, she will, he will, it will, and so on bisa disingkat dengan I'll ya. Jadi I seperti di layar HP kalian, kemudian petik satu atas, kemudian il, jadi w-nya dihilangkan, jadi I'll, she'll, will, it'll, you'll, will, they'll ya. Itu adalah kepanjangan dari I will, she will, he will, it will, and so on ya. Baik, kemudian yang negative form, kalian bisa melihat pattern ini di buku kalian on page 30, ada di halaman 30 ya, di halaman 30 ya. Baik, the negative form, lihat tabel. I will not do it, he will not do it, you will not do it ya. Jadi cara membuatnya will plus not, kemudian verb one ya. Nah, will not ini bisa disingkat dengan won't, bukan won't ya, won't. Kalau won't kan ingin ya, kalau ini won't, jadi will not itu bisa diperpendek disingkat dengan won't. I won't do it, aku tidak akan melakukannya. Berarti negatif ini menyatakan unwillingness atau ketidakbersediaan atau ketidakmauan ya, unwillingness. Jadi kalau unwillingness, will-nya ditambah not atau disingkat dengan won't ya. Oke, dijelaskan di situ di layar, perhatikan the short form will is often used to replace will. Jadi bentuk dari will, petik atas will itu sering digunakan untuk menggantikan will. The short form of will not is won't. Bentuk pendek dari will not adalah won't ya. Okay, that's the material for the chapter 4. Jadi itu materi chapter 4 ya. Jadi anak-anak tinggal mengerjakan tugas-tugasnya untuk latihan-latihannya ya. Jika ada pertanyaan, please ask me via WhatsApp, it's okay, or via call is okay ya. Okay, now please open page 34, activity 9. Activity 9. Got it? Yeah. Right. Write requests asking about someone's willingness to do something. Tulislah permintaan atau permohonan ya kepada ketersediaan orang-orang ya, kebersediaan orang-orang untuk melakukan suatu. Jadi intinya kita disuruh membuat kalimat yang mengekspresikan untuk meminta seorang itu melakukan suatu untuk kita ya. Example, contoh, I want you to get me the novel. Aku mau atau ingin kamu get me, mengambilkan novel itu. Maka ekspresinya adalah can you get me the novel please. Nah, kalau request itu alangkah baiknya apabila dikasih please ya. So, can you get me the novel please? Bisakah kamu mengambilkan aku novel itu? Ya, ini sopan ya, untuk polite form, untuk bentuk yang sopan. Oke, paham ya? Jadi anak-anak membuat bentuk requestnya seperti apa untuk meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Oke, we will do it for number 1. Ibu buat contoh lagi nomor 1. The sentence is, kalimatnya adalah I want you to open the door. Aku ingin kamu membuka pintu itu. Berarti requestnya seperti apa?
Can you open the door please? Ya, jika kalian menggunakan can. Bisa juga anak-anak menggunakan will. Will you open the door please? Boleh. Ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan can, bisa menggunakan will untuk meminta willingness ya kepada seseorang ya. Oke, anak-anak, please do activity 9 and then capture your work and then submit to the classroom till the deadline is next Wednesday. Ya. Siapa yang tidak mengumpulkan, ya Ibu capek ya nagih-nagihnya ya, tapi please ya untuk kebaikan kita semua. Nanti Ibu tidak mau di akhir mau UAS, saya nggak bisa Bu, ya gimana mau bisa kalau tidak mengerjakan latihannya. Oke, ya. If you have any questions, please ask me ya, tanyakan kepada Ibu. Oke, thank you for your attention today. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.